Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah tentang Datu Nuraya. Tak banyak memang masyarakat yang mengenal Datu Nuraya dengan nama Syekh Abdul Muin. Ada pula menyebut Syekh Abdul Jabbar serta menyebut Syekh Abdul Rauf. Tetapi manakib tentang Datu Nuraya masih tersimpan rapi dalam cerita masyarakat sehari-hari. Siapakah sebenarnya Datu Nuraya? Dan apakah semasa hidupnya beliau memang memiliki tubuh yang besar bagai raksasa? Hingga makamnya sepanjang 60 meter. Itulah misterinya. Namun dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan disebut-sebut Datu Nuraya memang memiliki tubuh yang teramat besar. Maka tersebutlah sebuah riwayat seorang guru yang miskin, tetapi sangat tinggi dan dalam ilmu tasawufnya, serta orang yang kasap. Beliau bernama Datu Suban. Beliau tinggal di Pantai Jati, Mungku Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan. Karena kemiskinannya, Datu Suban dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat lebaran hari raya, Datu Suban kedatangan 13 muridnya, yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu yang tengah berkumpul. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan mereka. Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara? Tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan zikir La ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya, selalu dijawab dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu amruk dan tidak bergerak. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung. Bagaimana cara memandikan dan menguburkannya? Apalagi saat itu musim kemarau panjang. Biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengarahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan. Hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru Subhanallah. Sebelum mereka membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya, ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat adalah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku. Sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayuh. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu.
Terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ketujuh setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar atau raksasa tersebut diberi nama Nuraya karena ia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga, dan sesuai dengan badannya yang raya atau sangat besar. Nuraya berarti membawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter. Setelah para datu meninggal, tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Datu Nuraya. Namun beberapa tahun kemudian penduduk Munggutayuh Tatakan ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Munggutayuh naik ke atas langit. Salah seorang penduduk yang penasaran berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut. Dan orang itu menemukan dua batu yang besar dengan jarak 45 meter lebih dan persis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Sekarang makam atau kubah Datu Nuraya telah menjadi kunjungan para peziarah dari berbagai daerah, tak hanya Kalimantan Selatan. Nah, di video kali ini kita akan mengulas kisah waliullah Datu Sanggul. Demikian masyarakat menyebutnya. Adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat, khususnya di wilayah Tatakan, Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Beliau hidup sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berasal dari Palembang, atau versi lain mengatakan dari Aceh atau Hadramaut. Kemudian melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu, hingga akhirnya tiba di Tatakan dan berguru dengan Datu Suban, seorang ulama besar yang ada di Tatakan, Tapin Selatan, Tapin juga, hingga akhir hayatnya dan makamnya terus diziarahi masyarakat. Atas jasa-jasanya pada masyarakat, namanya dijadikan nama sebuah rumah sakit di rantau Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Datu Sanggul disebut bernama asli Syekh Muhammad Abdus Somad. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Gelar Datu Sanggul. Salah satu riwayat menceritakan hal tersebut karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya di dalam khalwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu, atau juga turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Versi lain menyebutkan gelar Datu Sanggul itu karena kegemaran beliau menyanggul atau menunggu binatang buruan. Ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul atau digalung. Kepribadian, ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah, dan ketakwaannya dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah serta keramat yang diberikan Allah kepadanya membuat beliau terkenal sampai ke pelosok negeri. Satu hal yang amat tergambar dalam sosok Datu Sanggul adalah ketekunannya dalam menuntut dan menyempurnakan ilmu. Datu Sanggul sangat terkenal pula dengan syair-syairnya yang begitu puitis dan penuh makna. Salah satu syair yang sangat terkenal adalah syair pantun Saraba Ampat dalam bahasa Banjar, yang artinya serba empat. Syair tersebut berbahasa Banjar yang syarat dengan pelajaran tasawuf. Di antara petikan syair tersebut berbunyi, Allah jadikan saraba empat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, menjadi satu di dalam khalwat. Rasa nyamannya tiada tersurat. Ada lagi syair makrifat lainnya.
Jangan susah mencari bilah. Bilah ada di rapun buluh. Jangan susah mencari Allah. Allah ada di batang tubuh. Kemudian ada lagi syair lainnya yang berbunyi, riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Syair itu dilantunkan Datu Sanggul saat muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya tanpa basah sama sekali, terkecuali pada anggota wudhu. Pada waktu itu di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan bagi laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki keramat melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram setiap Jumatnya. Karena itu setiap hari Jumat itu pun beliau harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta beliau. Hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai atau alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jemaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Dia bercebur lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba lagi, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya. Lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan, pakaian beliau tidak basah sama sekali kecuali anggota wudhunya. Masyarakat semakin terkejut tatkala imam mengangkat takbir melalui sholat Jumat diikuti jamaah lain. Datu Sanggul hanya melantunkan syair tadi, yaitu riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh beliau mengawang-awang hingga selesai orang mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin keheranan. Aku tadi sholat di Makkah, kebetulan di sana ada selamatan dan aku meminta sedikit. Mari kita cicipi bersama walau sedikit. Demikian kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang wali Allah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita pun dikembalikan oleh kerajaan.